Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Najarizkia, 11 DKVB SMK Muhammadiyah Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung, Indonesia. Beradanya saya di depan kamera, saya ingin menjelaskan ulang siklus dan strategi bisnis fotografi pernikahan. Ketika kita ingin merintis suatu brand dan launch ke pasaran, pastikan brand kita itu nggak langsung dan nggak tiba-tiba gede, atau followersnya itu nggak banyak. Tidak sesingkat itu dan tidak semudah itu. Pastinya butuh yang namanya sebuah proses. Saat kita ingin memperkenalkan brand atau launch produk kita ke pasaran, umumnya kita itu harus melalui 4 fase. Yang pertama adalah fase introduction, yaitu fase perkenalan di mana di fase ini kita akan mengenalkan produk jasa kita dan brand kita ke pasaran. Kalau kita sudah sukses melewati fase ini, maka selanjutnya kita akan memasuki fase yang kedua, yaitu fase growth. Fase growth ini adalah produk kita mulai tumbuh, followers kita sudah mulai naik, dan juga portofolio kita sudah banyak, dan akhirnya reputasi kita tuh mulai terbentuk di fase growth ini. Setelah melewati fase growth ini, kita akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase maturity, di mana brand kita itu sudah matang atau sudah dewasa. Nah, brand kita itu lagi muncak-muncaknya, nih, demand kita itu lagi banyak-banyaknya, tapi di titik ini juga kita harus siap-siap mengalami namanya penurunan. Bisa jadi karena ada persaingan atau market yang udah mulai jenuh. Dan kenapa kita harus melakukannya yang namanya inovasi. Setelah itu kita masuk ke fase yang keempat, yaitu fase decline, di mana di fase decline ini brand kita udah nggak mampu bersaing di pasaran atau market share kita menurun, penjualan kita menurun, demand kita menurun, dan akhirnya bisnis kita itu sudah tidak tertolong lagi kalau misalkan kita tidak ada kreatif dan tidak melakukan yang namanya inovasi. Contoh nih, misal kita tuh lagi pengen ngebangun bisnis wedding fotografi. Bisnis ini industri yang emang gak ada matinya, sangat menjanjikan tapi sangat kompetitif persaingannya. Persaingannya juga tuh banyak banget dan ketat banget. Kenapa? Menjanjikan karena rata-rata orang di Indonesia itu pasti akan menikah, dan pernikahannya itu pasti didokumentasikan entah dalam bentuk foto atau video. Dan vendor fotografi itu adalah vendor yang diprioritaskan oleh sang calon pengantin, karena hasil dari foto dan video tuh bakal abadi. Jadi nggak heran kalau misalkan di industri wedding fotografi ini persaingannya banyak dan sangat ketat. Apalagi di wedding fotografi ini nggak ada yang namanya barrier to entry, jadi semua orang tuh bisa masuk ke industri wedding ini, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sebelum memasuki di fase introduction ini, pastikan kita sudah melakukan yang namanya research and development terlebih dahulu, biar produk kita sudah launch atau brand kita tuh udah turun ke pasar. Jadi brand kita tuh sudah terarah dan tepat gitu loh. Contoh, kita menentukan brand identitas terlebih dahulu. Kita itu harus memikirkan nama brand kita, maknanya, logo tagline-nya yang kita sajikan ke klien, brand voice-nya itu seperti apa, value-nya itu apa yang kita berikan kepada klien, dan kemudian kita itu juga bisa nge-breakdown model kanvas kita biar nggak terketar-ketir, biar nggak bingung ke depannya kalau misalkan produk kita atau brand kita tuh sudah masuk ke pasar. Oke, sekarang nih kita sudah masuk ke fase introduction, fase dimana kita memperkenalkan brand kita, produk kita, jasa kita ke pasaran. Ceritanya kita ingin ngebangun bisnis wedding fotografi. Pertama, saya akan ngebahas situasi fase introduction terlebih dahulu sebelum memasuki ke strateginya. Yang pertama, kita itu harus melihat brand awareness-nya. Brand awareness itu masih rendah, kita belum terlalu banyak karena portofolio kita juga belum banyak ditampilkan di sosial media. Bahkan di website kita juga tuh nggak ada reputasi kita tuh juga nggak kebentuk dengan baik di fase situasi. Yang kedua, yaitu penjualannya tuh masih rendah karena kualitasnya rendah, portofolio juga masih sedikit tentunya. Reputasinya juga tuh belum kebentuk, brand equity-nya juga tuh belum kuat. Jadi wajar kalau misalkan penjualan awal-awal itu di fase introduction masih tertatih-tatih situasinya. Yang ketiga, yaitu marginnya masih rendah. Margin keuntungan masih rendah. Biasanya fase ini tuh masih buat price list yang emang harganya belum terlalu mahal. Bahkan itu bisa menambahkan harga jualnya di bawah pasaran loh teman-teman. Kenapa? Ya yang penting itu tuh kita dapat klien terlebih dahulu gitu loh, buat memenuhin portofolionya, buat ningkatin skill kita, buat nambah view di sosial media atau di website. Tujuannya itu untuk membangun reputasi. Oke, kita masuk ke siklus yang keempat,
yaitu masih CEO, Chief Operating Office. Jadi di fase introduction ini biasanya kan kita belum punya tim yang kuat, belum punya tim yang banyak, atau bahkan kita tuh apa-apa masih sendiri gitu. Fotografer sendiri, editor sendiri, admin sendiri, akuntansi juga tuh sendiri. Itu sangat wajar sekali teman-teman kalau misalkan kita sudah masuk ke fase growth. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dilakukan introduction atau perkenalan. Strategi yang pertama adalah kumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya dengan cara kalian bisa ngajak teman atau pacar kalian untuk jadi modelnya. Dan kalian juga bisa ngasih foto gratis untuk dokumentasi mereka, tapi mereka juga bisa dijadikan konten di sosial media dan juga bisa tawarin sesi pre-weddingnya gratis. Atau bahkan misalkan weddingan kita rutin kalau ada tim, kalau nggak ada tim ya udah kita aja jadi fotografer, ambil candid momennya aja. Biasanya kita tuh jadi tamu keluarga. Kalau foto kita selesai diedit, kita bisa kasih ke teman kita atau orang tua kita atau keluarga kita untuk meminta review. Dan reviewnya itu bisa kita tampilkan di sosial media, entah di Instagram atau di website. Nah, karena dengan review yang bagus bisa meningkatkan yang namanya reputasi kita dan kepercayaan orang-orang terhadap brand kita. Oke, ibaratnya gini guys, kalau misalkan kita belanja di Shopee dan belanjaannya itu tuh bukan produk-produk yang mahal atau yang di bawah 100.000, pasti kita lihat reviewnya terlebih dahulu kan, komen-komennya seperti apa, bintangnya seperti apa, bintang 5 atau bintang 3. Kalau misalkan reputasinya bagus, equity-nya juga tuh bagus, kita nggak buat cepat untuk mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Dan review ini juga bisa diaplikasikan di bisnis wedding photographer. Nah, strategi yang kedua yaitu tingkatkan awareness-nya. Kita itu harus bisa meningkatkan awareness-nya. So, apa sih sebenarnya awareness itu? Awareness adalah kesadaran orang terhadap brand kita atau produk kita atau jasa kita. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan konsumen itu mau pakai jasa kita untuk di event weddingnya, tapi mereka tuh nggak tahu brand kita itu apa, jasa kita tuh apa, portofolio kita itu seperti apa, jasa apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita tawarkan, apalagi ini untuk direm yang di seumur hidup sekali. Nah, gimana sih caranya? Nah, cara yang pertama itu konsisten. Kita tuh harus konsisten upload portofolio kita di sosmed. Kita itu harus konsisten upload di Instagram story, reels, biar muncul di reels orang lain dan akhirnya kita bisa mendapatkan followers yang banyak. Kalau kita punya budget lebih tuh, kita bisa lakukan yang namanya iklan berbayar. Contohnya kita beriklan di Facebook, Instagram, TikTok, Google. Dan ini powerful banget guys. Dan tapi ada tips dan triknya sih. Setelah kita sukses melewati fase introduction ini, kita bisa memasuki fase growth. Tapi jangan heran kalau di growth ini nanti bakal banyak kompetitornya yang ikutan cara kita berbisnis, entah itu dari visualnya, entah dari brandingnya, macam-macam lah. Ini bukan sesuatu yang digital sekarang kan guys. Kita akan memasuki strategi growth. Yang pertama itu skill up. Nah, skill up itu kita yang biasanya kita cuma 20.000 menjadi 70.000 atau bahkan 100.000 per harinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jangkauan audiens dengan luas, tapi kita tetap tertarik atau mereka tetap tertarik. Nah, strategi yang kedua adalah investasi, branding. Nah, kalau ada duit lebih, investasi dalam hal branding itu kenapa sih penting? Karena di dunia industri ini yang persaingannya sangat banyak dan ketat itu mempunyai namanya berbeda, ciri khas yang berbeda, tersendiri gitu loh guys. Dan kita juga tuh bisa memberikan emosional, jadi nggak cuma benefitnya aja, jadi nggak cuma fashionalnya aja gitu. Punya kesan lebih dengan konsumen. Contohnya, kita bisa membuat atau ngembangin maskot kita, akhirnya kita bisa buat kampus card seperti terima kasih telah menggunakan brand kami dan bla 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 bla, seperti itu. Bahkan kita bisa membuat short film dan lain-lainnya. Next nih, kalau kita punya budget lebih juga, kita bisa membuat brand yang menyentuh hati konsumen. Dan kalau kita punya duit lebih, menurut ini kita bisa menjadikan content creator. Tujuannya biar brand delivery kita itu sesuai dengan brand editing kita. Nah, setelah memasuki strategi fast growth ini, kita akan memasuki strategi selanjutnya, yaitu yang ketiga, fast maturity. Dimana fase ini kematangan bisnis kita udah dewasa dan udah matang, maka dikenal audiens. Tapi di fase ini juga banyak kompetitornya guys, yang semakin kreatif. Kalau kita bisa inovatif atau kreatif, ya kita bisa masuk ke strategi yang keempat, yaitu decline.
harus melakukan namanya inovasi. Kita harus bisa membuat sesuatu yang baru, ide baru, buat sesuatu yang kreatif, yang lebih kreatif dan lebih inovatif lagi, biar kita bisa menjaga market share kita. Kalau kita keenakan berada di puncak, kita nggak dapat adaptif, kita nggak kreatif, kita nggak inovatif, siap-siap nih kita akan disusul sama brand yang di bawah kita sebelum kita masuk di phase kreatif dan inovasi. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan ulang dari saya. Kemungkinan kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sempurna hanya milik Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.